Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tahukah Anda ada satu organ di dalam tubuh kita yang tidak pernah berhenti bekerja? Dia baru akan berhenti bekerja jika kita sudah berhenti hidup. Alias dia akan non-stop ya, bekerja tidak pernah istirahat sedikit pun. Ayo, tebak kira-kira organ apa? Ya, betul tebakannya, ada gambarnya di samping saya, yaitu jantung. Jadi bayangkan betapa pentingnya, betapa vitalnya jantung untuk tubuh kita. Karena fungsinya memompa darah dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi kita harus menyayangi dan menjaga supaya kesehatan jantung kita terus terjaga. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai penyakit jantung, kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, ada bersama saya sekarang ada Dr. Putih Sara SPJP, spesialis jantung dan juga pembuluh darah dari Rumah Sakit MMC Jakarta. Hai dokter, apa kabar? Halo Mas Ronald. Iya, baik. Nah, Dokter Putih, saya punya beberapa gambar di sini yang erat kaitannya sama jantung ya, yang diperkirakan akan membuat masalah jika memang terlalu banyak ya. Nanti dokter tolong bantu saya jelaskan ya kira-kira kaitannya apa ya. Oke. Yang pertama, gula. Apa yang terjadi jika banyak gula di dalam tubuh kita? Ya, gula ini diproses ujung-ujungnya nanti akan menjadi kolesterol. Apalagi gula itu paling susah untuk diprosesnya, untuk dicerna di dalam tubuh kita. Sehingga apabila gulanya tinggi, dia bisa mengakibatkan yang namanya sumbatan di jantung koroner tadi. Atau juga bisa mengakibatkan yang namanya kejadian penyakit diabetes. Jadi kita harus waspada dong sama gula dong. Oh betul. Sementara kan gula ada di mana-mana. Di Iya. makanan kita, di minuman kita. Iya, apalagi sekarang orang pada suka yang namanya boba ya. Aduh, Minuman gula boba semua itu ya? itu gula semua. Kalorinya paling tinggi. Ujung-ujungnya nanti akan terjadi yang namanya sumbatan tadi, kolesterol naik tinggi. Di balik gitu. nikmatnya satu gelas boba itu ternyata kalau terlalu banyak berbahaya ya. Iya. Berikutnya, apa kira-kira kaitan antara junk food dengan jantung? Nah, kalau junk food ini, dia ini lebih banyak lagi kalorinya. Lebih banyak lagi? Iya. Waduh. Lihat dong, ada roti, ada keju ya, ada lagi juga yang namanya dagingnya, saus-sausannya, belum lagi digoreng gitu ya. Kalau yang namanya deep fried seperti itu tuh kolesterolnya itu makin tinggi, kalorinya makin tinggi. Wah, udah deh ujungnya pasti yang bisa akibat sumbatan tuh di jantungnya nantinya. Kira-kira kaitan berikutnya apa nih? Garam, ada gula, ada garam. Emang garam ada kaitannya dengan jantung? Iya, kalau garam ini dia biasanya kan bikin retensi atau cairan di dalam tubuh. Terutama dia akan bisa mengakibatkan yang namanya darah tinggi. Orang-orang yang darah tinggi itu kita nggak boleh banyak-banyak makan yang namanya garam. Karena dia bisa naikin tuh tensinya. Terus kalau misalnya tensinya tinggi ke jantung emang bisa apa? Ya kalau tensi tinggi ke jantung, lama-lama pembuluh darah jantungnya itu mengalami yang namanya luka ya. Kalau dia luka, lama-lama juga akan terbentuk ngumpul tuh kolesterol lewat, darah lewat, nempel dia di pembuluh darah kita. Oh, nempel. Mampet suatu saat langsung deh. Ujung-ujungnya tersumbat lagi? Tersumbat lagi. Ya ampun, mau gula, mau garam, mau junk food. Ujung-ujungnya membuat pembuluh darah ke jantung tersumbat. Betul. Hati-hati tuh pemirsa. Berikutnya nih, gorengan. Siapa yang tidak suka ini? Aduh, ini yakin sih ada kaitannya sih. Dari minyaknya ya ini ya? Iya, itu dari minyak ya, betul sekali tuh Mas Ronald. Dari minyak gorengan, bahkan kita juga suka tuh gorengan-gorengan yang di abang-abang jalan kan. Iya. Makin enak, makin digorengnya makin mateng tuh, makin banyak tuh minyaknya. Minyaknya lagi-lagi sama kayak junk food, efeknya itu bikin lagi yang namanya sumbatan pembuluh darah lagi juga. Oke, berikutnya. Kira-kira ini kaitannya apa nih? Waduh, ini sih jelas. Ya. Di kemasannya juga ada ditulis ya. Nah, kalau rokok dengan jantung kaitannya gimana nih dokter? Nah, kalau rokok itu sangat berkaitan. Kalau dia ini ada efek yang namanya mengeraskan pembuluh darah kita. Rokok bisa mengakibatkan sumbatan tadi juga. Dia juga bisa mengakibatkan darah tinggi. Tensi kita akan naik. Dari rokok? Dari rokok. Kemudian nadi kita makin cepat. Nah, itu berhubungan semua. Begitu nadi cepat, tensi tinggi, tingkat stresnya makin tinggi. Nah, pembuluh darah kita yang naiknya kan bergerak tuh. Selain dia bergerak, nanti dia sangat gampang bergesek. Bergesek luka, kalau di luar dia luka, di dalam itu tuh luka bikin sumbatan lama-lama. Nyumbat lagi ujungnya. Masalahnya gini nih dok, sudah jelas dalam kemasan rokok tertulis
merokok bisa menyebabkan serangan jantung, tapi mohon maaf, lebih banyak yang tidak memendulikannya. Apaan sih gitu. Padahal memang faktanya bisa membuat serangan jantung ya dari rokok Iya, ya. betul sekali. Kalau misalnya perokok pasif sama aja yang ada di sekitar kita. Sama, walaupun presentasinya lebih rendah. Radikal bebas. Kita, there's nothing we can do about it. Jadi kalau soal radikal bebas, kaitannya sama kesehatan jantung, kita harus melakukan apa nih? Iya. Jadi kalau radikal bebas itu kan biasanya yang kita tahu kan kayak polusi ya. Iya. Tapi yang selain itu dia sebenarnya berkaitan juga dengan rokok nih. Dengan rokok, dengan asupan makanan yang kita makan. Jadi dia itu kalau radikal bebas ini akan juga ujung-ujungnya mengakibatkan sumbatan lagi. Dari keenam ini, apakah salah satu saja sudah cukup membuat sumbatan atau harus ada 2 atau 3 atau banyak gitu? Ya, sebenarnya kan faktor risiko di kita itu banyak sekali. Ada darah tinggi, ada gula, ada kolesterol. Nah, kolesterol itu kan berarti dari makanan ya, makanan dari rokok. Nah, kalau dari hal itu, ini gimana nih? Ada 6 ya, Ada 6 hal ini bergabung semua udah pasti deh dia akan bisa kena serangan jantung. Tapi apakah cuma salah satu bisa juga? Bisa. Bisa. Iya, masing-masing memberikan kontribusinya masing-masing gitu. Jadi apalagi kalau udah semua nih, apalagi kan ini sifatnya di kita sekitar kita selalu banyak ini. Jadi mungkin junk foodnya enggak tapi gulanya kenceng, Ya, bisa betul, juga terjadi bisa sumbatan. jadi sumbatan. Yang harus kita waspadai apa nih? Yang harus kita lakukan untuk mencegah supaya serangan jantung tidak terjadi? Ya, tentunya sih sudah jelas ya, yang hal Yang 6 6 ini udah harus deh dicegah. Minimal dikurangi. Kalau rokok sih saya nggak anjurin untuk dikurangi, tapi kalau bisa stop sama sekali. Ayo yang masih merokok pemirsa. Kemudian olahraga teratur 3-5 kali dalam seminggu itu harus dilakukan. Jadi aktivitasnya itu harus ada. Dan kemudian lagi regular check up, medical check up. Pemirsa, Dokter Putih tadi sudah menjelaskan bahwa keenam hal ini, radikal bebas, rokok, gorengan, junk food, garam, dan juga gula, ini bahu-membahu membuat sumbatan di dalam pembuluh darah menuju jantung. Di satu titik, itu akan tersumbat, darah tidak sampai, dan jantung pun akan terkena serangan jantung. Siapa lagi yang mau menyaingi jantung kita kalau bukan kita sendiri, ya? Dokter Putih, terima kasih buat penjelasannya. Oke, sama-sama, Mas Eno. Nah, pemirsa sudah tahu ilmunya, tinggal dipraktekkan sama Anda. Dan kita akan masih lanjutkan berbicara mengenai jantung lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat dan masih membahas mengenai penyakit jantung. Jadi dari tadi yang disebutkan oleh Dokter Putih bahwa ada gula, ya, ada garam, ada gorengan, ada junk food, ada rokok, dan juga radikal bebas. Ini mereka bekerja sama bahu-membahu untuk membuat sumbatan di dalam pembuluh darah jantung yang akhirnya membuat kita terkena serangan jantung. Nah, sekarang kita akan bahas lebih seru lagi sekarang karena ada Mbak Lula. Apa kabar Mbak Lula? Baik. Ada Mas Boyke. Halo Kang Ronald. Ada Mas Panji. Halo Kang Ronald. Nah, Ini menyeramkan sekali ya kalau Iya, mereka tapi ini- bahu-membahu bekerja sama. betul kan? Tapi ya. tadi kata Dokter Putih nggak perlu 6-6-nya, cukup satu aja udah bisa membuat tersumbat gitu kan ya. Cukup garam aja pun sebetulnya bisa gitu kan kata kasarnya kan. Tapi kan jarang, biasanya kan nggak mungkin lah kalau garam mungkin, doang. betul. Pasti kadang suka ada gulanya Iya, juga. betul. Gorengan juga. Apalagi Iya. sekarang kan makanan lebih kepada hal-hal yang pengen cepet-cepet, yang instan-instan. Betul. Yang kadang-kadang ada gula tersembunyi, ya pemirsa, ada garam tersembunyi, ya kayak misalnya di sosis, gula tersembunyi yang ada di mie dan sebagainya. Tapi apapun ceritanya, di hidup ini kan ada teknologi. Kalau memang teknologi itu sudah bikin hidup kita lebih mudah, akhirnya kita nggak bergerak, ya. Mari kita cari gimana caranya teknologi membantu hidup kita juga. Iya. Dan teknologi itu adalah, ya mungkin orang taunya adalah teknologi laser. Sejak zaman dulu udah ada, ya tahun 1960-an. Cuman taunya kan mereka paling untuk flek muka, untuk rehabilitasi, untuk Awalnya mata. sih iya begitu. seperti Iya. itu. Tapi kan sekarang justru yang terpenting adalah teknologi laser untuk darah. Karena darah itu penting sekali. Dia menentukan
nyawa kita. Betul sekali Mas Boyke, dan kalau misalnya dulu nih untuk kita merasakan manfaat dari teknologi laser kita harus datang ke satu tempat, kemudian kita harus meluangkan waktu, harus disuntik dulu. Tapi sekarang menjadi lebih portable, lebih praktis nih. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri saja. Ya. Namanya adalah dokter laser. Nah ini apa yang bisa dilakukan oleh teknologi laser untuk darah kita? Jadi Jika sebetulnya darah kita udah kebanyakan garam, gulanya, banyak gorengan, gitu, rokok gitu. sebenarnya kita mesti mengerti dulu. Tubuh itu kan pintar sebetulnya. Dia punya mekanisme sendiri untuk merapikan apa semua yang tidak benar dalam tubuh kita. Ya. Waktu memang gula kita perlu nggak ya? Perlu lah buat bikin tenaga Energi, gitu ya. Jadi walaupun kayak lemak pun kita masih butuh juga memang lemak. Jadi intinya sekarang bahwa si tubuh ini pintar kok, dia harusnya membakar. Cuma kalau gulanya udah kebanyakan, rokoknya juga di sana, udah macam-macam ceritanya, udah repot. Dan pada dasarnya juga darah itu tidak boleh kental. Darah yang kental ujungnya adalah penyumbatan. Dan kita juga harus tahu Lula, kalau dia nyumbatnya di jantung ya tadi Serangan jantung. jantung. Kalau dia di otak ya stroke. Kalau dia di organ keperkasaan pembuluh darahnya ya gangguan keperkasaan. Kalau dia di ginjal gagal ginjal, tergantung tempat di mana dia menyumbat. Itu yang harus Dan kita tidak perhatikan. mungkin cuma satu pembuluh darah Nah, yang betul. jelek, nggak mungkin. Jadi kalau kita memang kan kita makan disebar ke seluruh tubuh, berarti kalau satu tersumbat, yang lain juga udah sekian persen, Iya. sekian persen, sekian persen. Nah, makanya- Nah sekarang teknologi laser ini bantu apa sih? Dia bantu untuk tubuh kita ini dioptimalkan kerjanya. Kalau bicara berhubungan sama jantung, dia berhubungan dengan yang namanya darah kental. Gimana caranya darahnya tidak kental? Kemudian dia punya mekanisme di mana nanti kalau ada gumpalan diuraikan. Itu mekanisme di dalam tubuh. Nah, teknologi lasernya itu membuat yang namanya mekanisme tersebut lebih optimal kejadiannya. Jadi makanya ketika kita memanfaatkan dokter laser ini, ketika kita gunakan pada pergelangan tangan kiri kita, nantinya ini lasernya akan menyinari pembuluh darah arteri kita. Supaya ketika aliran darah yang lewat nih bisa menyerap energi laser, kemudian mendistribusikannya ke seluruh tubuh. Supaya apa? Metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik, darah kita juga menjadi lebih encer, gumpalan-gumpalan darah penyebab serangan jantung bisa dibantu diuraikan, dan ya supaya kualitas darah kita bisa lebih baik. Dokter laser disarankan menggunakan 1 hari 2 kali. Pagi hari supaya badan kita menjadi lebih fit, lebih berenergi. Malam hari untuk menjaga tensi kita dan meningkatkan kualitas tidur. Karena dengan menggunakan dokter laser bisa membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah supaya tensi yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Jadi sebetulnya nggak ada yang diubah dalam tubuh kita. Nggak masukin ya. apa-apa, Nggak teknologi laser ke dalam masukin, tubuh kita, nggak nggak usah masukin. takut sebetulnya. Ini mah kerja tubuh dibikin lebih optimal saja. Betul. Oleh karena itu, pemirsa, bahwa teknologi laser itu dia membantu pada 3 tahapan. Jadi buat mereka-mereka yang memang tuh punya sampai beberapa Ayo, yang mana faktor nih? resiko, jangan sampai kejadian, dicegahnya di situ. Jadi pada teknologi laser membantu mencegah terjadinya tadi yang namanya plak-plak tadi. Kemudian pada pengobatan mereka sudah terkena stroke, terkena serangan jantung sampai pasang ring, itu juga diobati dengan teknologi laser. Terus bagi mereka komplikasi-komplikasinya, misalnya mereka juga yang gula ya, diabetes misalnya, ada gangren, dia juga dibantu oleh teknologi laser. Jadi pencegahan, pengobatan, dan juga rehabilitasi bisa dibantu. Sebenarnya yang selalu juga begini kan, satu alat yang kemudian dipakai sama yang sakit sebetulnya bisa dipakai sama yang lain yang tidak sakit. Betul. Yang pola hidupnya tidak terlalu baik atau barangkali pola hidupnya baik deh, dia merasa baik gitu misalkan. Ya, tapi gulanya masih tinggi loh gitu, kolesterolnya masih lumayan, makannya kan boleh dong bareng-bareng pakainya. Cukup satu alat dimiliki oleh satu keluarga, karena kita bisa menggunakannya Gantian. bergantian. Karena kan fungsi utamanya dari dokter laser ini adalah membantu meningkatkan kualitas darah. Jadi bukan hanya bagi si penderita jantung, tapi juga bisa bagi orang-orang yang berpotensi kena penyakit jantung. Seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, atau bahkan stroke juga bisa. Jadi makanya bagi Anda pemirsa di rumah, ayo mari kita jaga kualitas darah kita supaya tetap baik, aliran darah tetap lancar, sehingga kita bisa terhindar dari serangan jantung. Oleh karena itu ya, pola hidup adalah pegangan. Obat jika memang dibutuhkan, dan tidak ada salahnya untuk kita melengkapi kesehatan kita dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Yang telah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan sebagai alat kesehatan, dokter laser. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami gogomall.co.id, atau Anda juga bisa mencari Gogomall Official yang tersedia pada marketplace online Indonesia. Karena Gogomall telah menghadirkan dokter laser selama lebih dari 8 tahun dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya.
Sekarang giliran Anda. Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi teknologi ini namanya dokter laser. Teknologi laser yang bisa memperbaiki kualitas darah dan juga membuat sirkulasi darah kita menjadi lancar. Nah, di Go Health ini kita selalu menghadirkan teknologi yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan. Dokter laser untuk darah. Setelah yang satu ini, ada satu teknologi yang mungkin buat Anda yang selama ini merasa sering sakit pinggang, sakit punggung, saraf, kejepit, hati-hati. Ya, tapi tenang, abis ini kita akan bahas seperti apa teknologinya. Tetaplah bersama kami dalam Go Health, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh